Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar penyambungan huruf hijaiyah dan pemakaian harokat metode at-taqrur. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai pelajaran. Yang pertama, huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung tapi bisa disambung adalah alif, dal, zal, ro, za, wawu. Kelima huruf ini tidak dapat menyambung tapi bisa disambung. Kita mulai dari huruf ba. Ketika sendiri seperti ini. Ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Nah, ketika ditulis dalam satu kalimat, maka menjadi seperti ini. Ba, ba, ba. Kemudian huruf ta, ketika sendiri, di awal kalimat, ini sama seperti huruf ba. Di tengah kalimat, kemudian di akhir kalimat. Penulisan dalam satu kalimat seperti ini. Ta, ta. Kemudian sa. Ketika di awal kalimat seperti ini, di tengah kalimat seperti ini, di akhir kalimat seperti ini. Penulisan dalam satu kalimat. Sa, sa, sa. Kemudian jim. Ketika sendiri, ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Dalam satu kalimat menjadi seperti ini. Ja, ja, ja. Berikutnya ha. Ketika sendiri, ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Seperti jim tadi. Dalam satu kalimat tertulis ha, ha, ha. Kemudian ho. Ini ho ini sama dengan jim dan ha. Di awal kalimat, kemudian di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Dalam satu kata seperti huruf jim dan seperti huruf ha. Kemudian dal. Jadi disebutkan di awal ada 6 huruf yang tidak dapat menyambung tapi dapat disambung. Ketika sendiri, dal seperti ini, karena dia tidak dapat menyambung maka tidak ada. Di tengah kalimat juga tidak ada, tapi di akhir kalimat dapat disambung dengan huruf yang lain. Berikutnya zal. Ini sama, dia tidak dapat menyambung tapi dapat disambung. Ini disambung. Berikutnya huruf ro. Ro ini sama, tidak dapat menyambung tapi dapat disambung. Ketika berdiri sendiri, di awal kalimat dia tidak dapat menyambung, kemudian dapat disambung ketika dia di akhir kalimat. Berikutnya huruf za. Za ini berdiri sendiri, ketika di awal kalimat dia tidak dapat menyambung, di tengah kalimat juga tidak dapat menyambung, bisa disambung ketika di akhir kalimat. Berikutnya adalah sin. Ketika sendiri, di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Penulisan dalam satu kalimat adalah seperti ini. Sin, sin, sin. Berikutnya huruf shin. Ketika di sendiri, ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Sama seperti sin. Dalam satu kalimat ditulis shin, shin, shin. Berikutnya huruf shod. Ketika sendiri, ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat.
dalam penulisan satu kalimat adalah shod, shod, shod. Berikutnya huruf dot. Ketika di sendiri, ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Dalam satu kalimat, dot, dot, dot. Huruf selanjutnya adalah to. Ketika sendiri, ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Dalam satu kalimat, penulisannya adalah to, to, to. Huruf selanjutnya, do. Ketika sendiri, ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Penulisan dalam satu kalimat adalah seperti ini. Do, do, do. Huruf selanjutnya, lam. Ketika sendiri, seperti ini. Kemudian di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Penulisan dalam satu kalimat adalah seperti ini. Lam, lam, lam. Berikutnya, huruf mim. Ketika sendiri, ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Penulisan dalam satu kalimat adalah seperti ini. Mim, mim, mim. Huruf selanjutnya adalah nun. Ketika sendiri, ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Penulisan dalam satu kalimat adalah seperti ini. Nun, nun, nun. Selanjutnya huruf wawu. Huruf wawu termasuk dalam 6 huruf yang tidak dapat menyambung tapi dapat disambung. Ketika sendiri, ketika di awal kalimat tidak dapat menyambung. Ketika di tengah kalimat tidak dapat menyambung, tapi dapat disambung di akhir kalimat. Huruf selanjutnya, hamzah. Hamzah itu seperti huruf alif. Dia berbunyi A, I, U. Tidak dapat disambung dan tidak dapat menyambung. Berikutnya huruf ya. Ketika sendiri, ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat seperti ini. Penulisan dalam satu kalimat, ya, ya, ya. Harokat. Harokat adalah tanda baca dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada 3. Yang pertama bunyi A, yang kedua bunyi I, yang ketiga bunyi U. Subhanallah, sangat mudah sekali. Ketika ada baris, ada harokat coret di atas, maka A. Baris ini adalah huruf atau kalimat dalam Al-Quran. Ketika ada baris, ada coret bawah, maka I. Baris ini adalah huruf ataupun kalimat dalam Al-Quran. Kemudian ada garis, ada baris, kemudian ada dhamma atau bentuknya yang seperti ini, itu adalah U. Jadi saudara ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, belajar Al-Quran sangat mudah sekali, karena hanya terdiri 3 saja, yaitu A, I, dan U. Baiklah, mari kita coba untuk belajar melafadzkannya. A, 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 I, 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 U, 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 A, A, I, I, U, U. Jadi sangat mudah sekali. Ketika coret di atas adalah A, A,
coret di bawah adalah ii, kemudian dhammah itu adalah uu. Belajar membaca harokat dengan huruf yang lain seperti baba, bibi, bubu, dan seterusnya. Nanti bisa latihan sendiri seperti tata, titi, tutu, jaja, jiji, cucu, sampai selanjutnya. Jadi sangat mudah sekali belajar membaca Al-Quran itu hanya A, I, dan U. Kemudian ada tanda baca tanwin, yaitu apabila ada garis, ada coret atas 2, maka dibaca an. Ketika ada baris, ada coret bawah 2, dibaca in. Kemudian ada dhammah yang bentuknya seperti ini, ada coretnya, itu adalah un, atau kadang bentuknya seperti ini. Baik, mari kita coba untuk melafadzkannya. An, in, un. Jadi sangat mudah sekali bahwa belajar membaca Al-Quran itu hanya 3, A, I, U, dan an, in, un. Kemudian kita menggunakan huruf ba menjadi ban, bin, bun, begitu seterusnya huruf hijaiyah semuanya. Seperti tan, tin, tuntun, jan, jin, jun, san, sin, sun, dan seterusnya. Kemudian ada tasdid atau siddah, yaitu menekan. Kemudian ada sukun yang nanti akan pembahasannya kita akan sampaikan ke materi selanjutnya. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sin yang disukun, maka dia harus mati. Bismillah, ada tasdid, ada syiddah, itu adalah memasukkan huruf yang penjelasannya nanti akan kita sampaikan dalam materi selanjutnya. Bis, ini adalah mati. Mi dengan harokat kasroh, la dengan tasdid, hi, roh. Jadi kalau tasdid itu adalah hirroh, memasukkan harokat ini ke selanjutnya. Ma, ni, ro, hi. Jadi sangat mudah sekali. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Jadi hanya A, I, U, kemudian ada sukun yaitu mati, kemudian ada tasdid. Itu saja. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada pertanyaan atau mengenai tahsin huruf hijaiyah, antum semuanya bisa WhatsApp ke nomor 082244005757. Syukron kasiron. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.